Assalamualaikum anak-anak. Di sini nama Bapak Muhammad Fadil, NIM 2020207071. Di sini Bapak dari kelas Biologi 3 atau 2013 UIN dan Patah Palembang. Di sini Bapak akan menampilkan sebuah video. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini Bapak menjelaskan materi terlebih dahulu. Di sini Bapak mengambil materi ruang lingkup biologi. Di sini juga ada standar kompetensi dasar. Kita lihat sama-sama di dalam video ini. Di sini juga ada pengertian biologi. Di sini biologi atau disebut dengan bios atau hidup, dan logos adalah ilmu. Jadi biologi itu ilmu yang tentang makhluk hidup dan gejala kehidupan. Di sini juga ada pengertian biologi. Biologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terbukti biologi berkembang menjadi beberapa disiplin ilmu yang mengurus diri dalam bidang yang dipelajari. Nah, misalnya ini dalam bidang botani, ekologi, mikrobiologi, kinetika, fisiologi, embriologi, histologi, dan lain-lain. Di sini juga lebih banyak lagi. Entomologi juga ada, sitologi, morfologi, bakteriologi, taksonomi, biologi, dan lain-lain. Nah, kita kan sudah ini anak-anak belajar ini kan pada waktu SMA, atau yang sudah, atau ada juga yang belum. Lanjut, di sini juga mengapa harus membaca biologi, dan bisa anak-anak kita lihat di sini biologi juga mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, makanan yang kita konsumsi, hingga penyakit yang dapat kita menyerang di tubuh kita. Dengan demikian, dengan memahami biologi ini, diharapkan kita dapat memahami dari diri kita dan kehidupan sekitar kita, meningkatkan kualitas hidup kita, lebih bijaksana terhadap lingkungan. Dan juga ada objek dan permasalahan biologi. Nah, ini bisa kita lihat sama-sama, dan ada juga sistem pengelompokan makhluk hidup. Dan di sini ada 6. Di sini juga ada karakteristik 5 kingdom, ada animalia, plantae, fungi, protista, dan monera. Nah, di sini juga ada kehidupan dan faktor-faktor pendukung kehidupan, dan ada organisasi kehidupan, dan ada juga organisasi kehidupan tingkat molekul. Di sini ada atom-atom berikatan dengan bentuk molekul, struktur dan fungsi molekul, dan juga ada contoh gambarnya, contoh molekul protein, fosfolipid, kolesterol, karbohidrat, dan lain-lain. Dan ini juga ada organisasi kehidupan pada tingkat sel. Di sini juga ada gambarnya di samping ini. Di sini juga ada ciri-ciri sel hidup. Di sini ada 5. Pertama, reproduksi, menghasilkan energi, respon terhadap rangsang, melakukan pencernaan seluler, dan ekskreasi, dan tumbuh dan berkembang. Di sini juga ada organisasi kehidupan tingkat jaringan, kumpulan dari beberapa sel. Kumpulan sel ini bekerja sama menjalankan tugasnya. Di sini ada contohnya, ada gambarnya juga. Di sini ada contoh jaringan saraf dan ilmu biologi yang mempelajari jaringan histologi. Dan ini juga ada organisasi kehidupan tingkat organ. Di sini juga ada maksud organ itu apa. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dengan menjalankan fungsi. Nah, contohnya itu organ kulit yang terbentuk oleh beberapa jaringan yang berbeda seperti jar atau epitel. Dan ini juga ada organisasi kehidupan tingkat individu. Ini juga ada individu merupakan organisme tunggal yang tersusun oleh kumpulan sistem organ. Nah, contohnya ini gambarnya ada burung elang. Ini juga adanya berbagai sistem organ yang fungsinya berbeda, membuat suatu individu dapat melakukan hidupnya dengan baik. Contohnya ini harimau. Nah, di sini juga ada organisasi kehidupan tingkat populasi. Nah, di sini juga populasi ini dibentuk oleh kumpulan individu atau spesies yang sejenis yang menempati suatu habitat. Nah, ini juga ada dalam populasi terjadi interaksi antara hubungan antar spesiesnya. Contohnya angsa atau itik. Dan ini juga ada organisasi kehidupan tingkat komunitas. Kita lihat pemandangannya, ada danau, sungai, itu ladang. Nah, ini juga ada organisasi kehidupan tingkat ekosistem. Contohnya itu ekosistem air, kolam, ekosistem danau, ekosistem sawah. Nah, di sini juga ada organisasi kehidupan tingkat bioma. Di sini ada juga
bioma, bioma tundra, bioma gurun, bioma savana. Maksud bioma itu merupakan daerah daratan yang luas dan yang dibentuk oleh ekosistem dalam skala besar yang terjadi karena adanya interaksi iklim dengan keanekaragaman MH yang khas atau yang disebut dengan dominan. Contohnya tadi bioma padang, rumput, hutan hujan tropis yang Bapak bilang tadi. Dan ini juga ada manfaat pada bidang kedokteran. Nah, biologi juga bisa berhubungan dengan kedokteran dengan dipelajari sebagai macam virus atau virologi yang membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin dari virus itu sendiri. Sehingga mikrobiologi kedokteran penemuan teknik bayi tabung, kita bisa lihat gambarnya. Sehingga juga ada manfaat pada bidang pertanian. Nah, sini ada penemuan bibit unggul melalui rekayasa genetika dan melalui teknik kultur jaringan. Demikianlah yang Bapak bisa sampaikan kepada peserta didik atau kepada siswa Bapak yang paling rajin. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf, dan kalau ada yang masih bingung atau kurang jelas bisa ditanyakan pada pelajaran minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.